Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali kita pada siang hari ini kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada siang hari ini yaitu kumpul harta di sorga. Saudaraku, berapa orang berusaha untuk kumpul perkara-perkara di dunia ini lewat segala cara, lewat segala usaha. Saudaraku, apa kata firman Tuhan? Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan bilang jangan kumpul harta di bumi habis. Saudaraku, berapa orang tidak sadar, saudaraku, pergi ke Jakarta dengan naik bis, siapa kumpul harta akan habis. Saudaraku, ditinggal semua. Pengkhotbah 5 ayat 24 bahkan berkata segenggam tangan pun tidak dibawa, saudaraku. Orang yang mati itu sudah membawa 1 rupiah pun tidak bisa. Bayangkan, tidak dibawa, saudara. Karena itu kumpul harta di dunia, siap-siap finish sampai kubur. Terkadang belum mati sudah habis. Terkadang orang yang masih hidup sudah jatuh miskin. Saudaraku, itu dunia. Oleh karena itu kalau saudara dan saya mengumpulkan harta di sorga, itu luar biasa, saudara. Apa harta di sorga itu? Saudaraku, ternyata di sorga itu ada sesuatu kekayaan, saudara. Harta itu cerita kekayaan. Saudara-saudaraku, ada orang yang justru miskin di dunia tetapi kaya di dalam sorga. Karena apa? Saudaraku, hidupnya dia dipakai hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi. Saudara-saudara, pada waktu Saulus yang akhirnya bernama Paulus, dia mata rohaninya melihat, dia celik. Saudaraku, dia bisa membedakan harta dunia ini dengan harta yang di sorga. Saudaraku, waktu dia matanya melihat, ketemu Yesus, dia melihat. Saudaraku, dia membuat pernyataan yang cukup mengejutkan bagi kita orang-orang yang hidup di dunia ini. Saudaraku, apa yang dahulu kuanggap untung itu jadi sampah dibanding dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Saudara-saudaraku, sebab itu orang yang mengerti, dia kumpul harta di sorga. Saudaraku, apa kumpul harta? Yang pertama, itu adalah orang yang tidak dianggap sebagai pencuri oleh Tuhan. Saudara, orang yang tidak mengembalikan uang milik Tuhan itu pencuri. Jelas dikatakan di Maleakhi 3, saudaraku, ayat 8-9, ya, bahkan dikatakan perampok. Saudaraku, ini milik Tuhan. Bahkan seluruh harta itu milik Tuhan. Seluruh hidup ini milik Tuhan. Saudaraku, pada waktu Ayub dia sadar, saudaraku, semua hartanya habis, semua miliknya habis. Itu anak-anak 10 mati sekaligus. Saudara bisa membayangkan itu. Saudaraku, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Coba, karena Tuhan yang punya. Segala puji bagi Tuhan.
Ayub 1:21 sampai 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Ayub tidak bersalah, saudaraku. Oleh karena itu kita perlu mengumpulkan harta di sorga. Yaitu dengan jalan apa, saudaraku? Kembalikan miliknya Tuhan. Saudaraku, memberi persembahan kepada Tuhan. Berapa orang kalau memberi persembahan pada Tuhan itu dianggap seperti, saudaraku, orang melempar batu ke dalam kali hilang. Oh tidak, saudaraku. Janda yang miskin itu, saudara, dia beri uang paling kecil di Israel, saudara. Sepeser, itu uang paling kecil. Saudaraku, kalau zaman sekarang itu mungkin ya 50 rupiah begitu, atau 100 rupiah itu uang paling kecil. Lebih kecil lagi sulit carinya. Saudaraku, waktu dalam Yesus di Bait Allah, dia melihat orang-orang memberikan persembahan. Saudaraku, yang kaya-kaya beri persembahan. Zaman dulu itu, saudaraku, uangnya dari bentuk logam begitu. Jadi kalau suaranya gelodak, wah itu uang besar itu. Saudaraku, tapi janda ini beri sepeser, uang paling kecil di Israel. Tidak punya lagi. Seluruh apa yang dia punya, dia berikan. Tuhan Yesus berkata, wanita ini, janda ini, beri yang terbesar. Lebih daripada semua orang kaya-kaya yang memasukkan duit. Sebab apa, saudara? Ukuran Tuhan itu ukuran prosentasi, bukan jumlah. Ada orang memberi dalam kelimpahan, tidak ada artinya, saudaraku. Orang memberi pada pengemis, orang yang minta sumbangan, itu tidak merasa berat. Sebab itu uang kecil. Dalam kelebihannya, saudara, coba disodori satu jumlah. Wih, saudaraku, apalagi nolnya banyak. Wih, bisa wih, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, janda ini beri yang terbesar. Beri persembahan yang terbesar seluruh kehidupannya. Saudara, beri waktu buat Tuhan berapa lama, saudara? Saudaraku, saudara, kita saat-saat, ya, saudaraku, menghadapi tantangan virus corona ini, saudaraku, banyak waktu bisa kita pakai untuk Tuhan, atau pakai untuk diri sendiri, atau kita mau tidur saja. Saudaraku, itu termasuk sia-sia. Orang yang sia-sia, saudaraku, akan menyesal. Tapi Paulus bilang, kepadaku hidup untuk Kristus, mati adalah untung, saudara. Aku bukan seperti petinju yang meninju angin. Aku tahu sasaran. Setiap detik, menit, jam dia pakai guna kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dia kerja keras, mati-matian, menderita bukan main karena Kristus. Saudaraku, tapi dia mendapatkan hasil harta yang kekal. Itu sebabnya, saudaraku, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap melakukan selagi kita hidup di dunia ini. Tapi bukan tujuan. Tujuan kita adalah mulia di sorga. Bagaimana? Apa kata Tuhan? Itu yang jadi ukuran. Kita berdoa. Saya doakan saudara-saudara yang saat ini lagi di rumah. Mungkin engkau terikat dengan hartamu, uangmu, kekayaanmu, gelarmu. Saat ini, robah pikiran itu. Kumpul perkara kekal. Angkat tanganmu yang ada pergumulan. Bapa dalam sorga, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat saat ini. Saudara-saudara yang sadar, Tuhan, bahwa mereka tidak kumpul harta di dunia, kekayaan di dunia, kemuliaan di dunia, tapi belajar mulai sekarang kumpul kekayaan sorgawi, yaitu mentaati akan firman-Mu,
taat sampai nafas terakhir atau kedatangan Tuhan. Berkati tangan-tangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan dalam tangan. Berkati Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang lagi butuh pekerjaan, yang lagi Tuhan perlu nafkah. Tuhan memberi jaminan, Tuhan menjamin burung di udara. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, sampai jumpa dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tuhan menyertai kita. Haleluya, amin. Tetap semangat.